رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa melaksanakan kajian rutin setiap hari Jumat di Aula Firdaus ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selawatnya yang berbunyi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun pada hari ini, pada hari Jumat yang penuh dengan barokah ini, hari ini materi atau kajian atau madah yang akan kita bahas, yang akan disampaikan oleh Abuya Hamdan Idris, yaitu temanya tentang mengenal diri melalui rasa hati, bukti susahnya amalan batin. Kepada Abuya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmat iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalat wa atuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahu azim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah dan yang kami muliakan semuanya. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini, hari Jumat yang penuh berkah ini, hari yang mulia ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk memahami dan melaksanakan Al-Quran. Khususnya pada kali ini kita akan memahami, yakni mengenal diri melalui rasa hati, bab yang kedua. Bab yang pertama kita sudah sampaikan pada Jumat sebelumnya, yaitu amalan lahir dan amalan batin. Dan hari ini kita akan menyampaikan tentang bukti-bukti susahnya mengamalkan amalan batin, amalan hakikat. Jadi semoga apa yang kita lakukan ini nanti bernilai ibadah dan diridhai Allah. Maka mari sama-sama kita mengikhlaskan diri membuka majelis taklim ini dengan lafaz berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi uswah dan qudwah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan Al-Quran, mengikuti sunnahnya, dan semoga nanti kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin ya Allah. Jadi judul utama kita pada majelis ini adalah mengenal diri melalui rasa hati. Kenapa kita ambil hal ini yang pertama? Karena ini merupakan perintah yang paling mendasar, yang paling utama bagi kita, yakni awaluddin ma'rifatullah. Awal kita beragama, awal kita memahami Islam ini harus mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Bagaimana cara kita untuk mengenal Allah? Itu diawali dengan mengenal diri. Maka ada hadis yang mengatakan
man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa atau siapa saja yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak akan mengenal Rabb-nya atau tidak akan mengenal Allah. Nah, ini kita ambil materi atau mada kajian pada majelis ini. Nanti akan terdapat beberapa bab. Ini bab yang kedua, yakni bagaimana kita mengenal diri kita melalui rasa hati. Mengenal diri melalui rasa hati. Jadi bukan mengenal diri hanya kenal nama kita saja. Kalau kita disuruh memperkenalkan diri, kita hanya menyebut nama kita saja. Nah, diri kita yang sesungguhnya kita tidak kenal. Nah, ini pada bab yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang bukti-bukti susahnya atau sulitnya, beratnya mengamalkan amalan batin atau amalan yang hakikat. Karena amalan lahir disebut amalan syariat, amalan batin disebut amalan hakikat. Nah, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, tolong digunakan pendengarannya sama dan digunakan penglihatannya dan digunakan hatinya supaya ilmunya dapat dan barokah. Mengamalkan amalan syariat ini pada dasarnya sudah susah. Mengamalkan amalan syariat saja atau amalan lahir, amalan syariat ini sudah susah. Karena apa? Kita lihat banyak orang yang sulit untuk melaksanakan sholat, yang sulit untuk melaksanakan puasa, yang sulit juga untuk melaksanakan zakat, sedekah, apalagi sulit untuk melaksanakan haji. Dan kita juga melihat orang-orang juga sulit untuk apa? Meninggalkan larangan-larangan Allah. Ketika kita melihat orang apa? Suka buka aurat, suka main riba, suka mencuri, suka menggibah. Ini adalah amalan-amalan sifatnya amalan lahir atau amalan syariat. Ini saja kita lihat orang sudah susah untuk melaksanakannya. Nah, apalagi amalan batin atau amalan hakikat, ini lebih dan amat susah sekali. Nah, kadang-kadang atau seringkali manusia atau kita tidak tahu bahwa itu adalah sebuah amalan. Kita hanya tahu melihat orang beramal itu dengan sholat saja, dengan puasa saja, zakat saja, sedekah saja. Tapi kita tidak tahu amalan yang hakikat, yang nilainya jauh berlipat-lipat 99% lebih utama daripada amalan lahir. Nah, melaksanakan amalan syariat, amalan batin atau amalan hakikat ini jauh lebih sulit. Nah, kita perumpamakan, kata buat amsal, contoh, umpama, ibarat, amalan ini adalah sebagai pohon. Apa amalan lahir itu ibaratnya pohon. Amalan batin ini adalah buah. Jadi kalau kita sudah menanam pohon, insya Allah akan berbuah. Tapi apabila kita tidak menanam pohon atau tidak ada pohon, tentu tidak akan memiliki buah. Nah, apabila kita tidak melaksanakan amalan-amalan lahir, maka amalan batin tidak akan pernah ada. Apalagi orang-orang yang tidak mau beramal dengan amalan lahir, maka amalan batinnya pastilah nol atau kosong. Maka hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan amalan-amalan lahir, yaitu kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat. Cuma apa? Kita belum tahu apakah amalan-amalan lahir itu ada hakikatnya, ada batinnya, atau ada jiwanya, atau menjiwai. Nah, contohnya sholat kita itu apa? Sholat secara lahir saja, sholat secara jasad saja, atau ruhnya, jiwanya itu tidak ada sholat. Nah, ini yang harus kita perjelas pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan 20, banyak ini, 20 contoh bukti susahnya kita melaksanakan amalan batin.
20 bukti contoh kita susah melaksanakan amalan batin. Tolong dengar dan rekam. Nanti siapa yang bisa menjawab akan Ustaz kasih hadiah besar. 20 ribu. 20 bisa 200 ribu nanti hadiahnya. Dengar ya, kapal. Yang mau catat. Tapi nanti kalau menjelaskannya tidak boleh dengan catatan. Nah, yang pertama, contoh bukti daripada amalan batin ini yang susah dan berat kita melaksanakannya adalah seperti kita sholat tapi sangat susah atau sulit dan berat untuk mencapai khusyuk dan benar dan khusyuk. Ini susah. Kalau sekedar sholat, semua orang, banyak orang dari umat Islam ini sudah melaksanakan sholat secara lahirnya. Tapi 1001 bisa lebih daripada 1001 yang sampai mencapai kepada tingkat khusyuk dan benar. Nah, ketika dia sudah mencapai tingkat khusyuk dan benar, inilah yang disebut amalan batin. Nah, melaksanakan sholat saja sudah sulit, untuk mencapai khusyuk dan benar ini jauh lebih sulit. Nah, kita tidak bisa menilai seseorang tersebut, wah, sholatnya sudah khusyuk. Tidak bisa. Karena yang bisa menilai amalan batin ini, yang bisa menilai tentang khusyuk dan tidaknya, hanyalah Allah saja. Dirinya yang bersangkutan dan Allah saja yang tahu, yang lain tidak bisa tahu. Nah, jadi untuk melihat orang khusyuk atau tidak itu tidak bisa manusia atau orang dengan kasat mata telanjang kita ini atau bola mata kita ini kita menilai orang ini khusyuk atau tidak. Bukan ditandai dengan lamanya sujud, lamanya ruku, komat kamiknya panjang ayat, bukan itu khusyuknya. Khusyuk itu apa? Jiwanya, ruhnya terhubung tidak dengan Allah. Ketika dia sholat, merasa gak dia bersama Allah? Terasa gak dia sangat amat hina ketika dia sholat? Nah, kalau itu belum ada, makanya hari ini kita mulai mengenal diri melalui rasa hati. Coba kita cari nilai amalan batin kita dalam sholat, kita mencapai sholat yang khusyuk dan benar. Yang kedua adalah apabila kita merasa senang, nyaman dan tenang, berzikir sendirian di kesunyian bersama Allah. Nah, biasanya rata-rata kita kalau senang dan nyaman itu kalau ada orang ramai atau ada banyak orang, apabila banyak teman, banyak yang membuat kita senang, maka kita akan senang. Pernah tidak kita merasakan, diri kita merasakan, jiwa kita merasakan, hati kita merasakan, kita merasa senang ketika kita berzikir sendirian di tengah malam yang sunyi, tidak ada orang siapapun, hanya kita bersama Allah. Pernah tidak? Kalau pernah, berarti itulah yang disebut amalan batin. Nilainya jauh lebih baik dari nilai amalan-amalan lahir ini. 99% lebih baik daripada amalan lahir. Yang ketiga, kita merasa belas kasihan untuk ingin membantu orang yang sakit dan mendoakannya. Nah, apabila kita mendengar saja atau melihat saja, mendengar atau melihat ada orang yang sakit, terpanggillah jiwa kita, diri kita untuk apa? Untuk ingin menolongnya, untuk ingin menjenguknya, untuk ingin merawatnya, dan paling tidak untuk ingin mendoakannya. Ini yang ketiga, amalan batin. Nah, apabila kita hari ini mendengar, melihat orang sakit, kita artinya apa? Masa bodoh saja, biarlah dia sakit, kita tidak peduli. Nah, berarti kita batin kita mati, jiwa kita mati, amalan kita dalam bab itu tidak ada.
Nah, maka yang ketiga itu kita harus belas kasihan, merasa sakit apabila kita mendengar orang sakit dan merasa ingin membela, menolong dan mendoakannya. Yang keempat, pernah tidak kita selalu menangis karena mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, coba kita anak-anak dan bapak-bapak ibu-ibu ini ukur berapa banyak kita menangis dan berapa banyak kita tertawa saja atau senyum saja, atau berapa banyak kita main HP. Kita bagaimana bisa selalu menangis mengingat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Nah, kalau kita sudah mengenal diri kita, merasa siapa kita, udah kenal man ana siapa saya, nah, nanti akan batinnya akan selalu menangis mengingat beberapa banyak dosa dan kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Untuk bapak dan ibu dan anak-anak ketahui, iblis itu cuma satu saja dia melakukan kesalahan, tapi langsung dikutuk oleh Allah masuk neraka jahanam. Padahal dia sudah melakukan ibadat sampai batu saja berlobang oleh jidatnya, kan saking sujudnya dengan Allah. Dia sudah pernah beribadah sebelum manusia diciptakan 600.000 tahun. Satu saja kesalahannya ketika dia disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau, maka dia dikutuk masuk neraka. Nah, padahal apa? Dia ahli, dia alim, dia ahli ibadah, dia kenal dengan Allah, dia melihat semuanya. Nah, apalagi dosa kita, maka kita jangan merasa senang dulu. Wah, dosaku kecil. Ketika kita pernah tidak kita membantah orang tua kita, pernah nggak suara kita lebih tinggi dari suara orang tua kita? Pernah tidak kita membuat orang tua kita menangis? Pernah nggak kita membantah suami kita? Pernah nggak kita lebih tinggi suaranya dari suami kita? Pernah nggak kita berlaku zalim kepada anak kita? Wah, dosanya luar biasa sekali kita kalau kita mau mengaku. Tapi kadang kita tuh melupakan diri, kita menganggap kita tidak punya dosa. Makanya kita harus apa? Yang keempat, menangislah selalu mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Apabila kita selalu tafakur, menangis mengingat dosa dan kesalahan, itu amalan batin. Makanya ada dalam hadis qudsi dikatakan, tafakurnya sejenak orang-orang soleh lebih baik daripada ibadahnya 1000 tahun orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Orang bodoh beribadah 1000 tahun, sholat 1000 tahun, tapi tidak tahu sholatnya kemana dan untuk apa dan bagaimana. Tafakurnya sejenak orang-orang soleh itu jauh lebih utama. Nah, ini amalan batin, tandanya apa? Lebih prioritas. Yang kelima, selalu ingat akan mati. Pernah tidak kita selalu terus zikrul maut, ingat mati? Nah, bisa jadi berapa detik lagi kita mati, 1 detik lagi kita mati. Nah, kita jangan selalu menganggap kita akan hidup sekian lama lagi, kita akan hidup berapa lama lagi, berapa umur kita, berapa stok kita, berapa persiapan kita. Makanya Pak, kalau kita membuat amalan batin, kita selalu apa? Yang kelima, selalu ingat akan mati, karena mati itu bisa jadi datang kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Tidak nunggu kita sakit dan tidak nunggu kita tua. Inilah amalan batin apabila kita selalu zikrul maut, ingat mati. Jangan ingat untuk yang ke depan saja. Nah, yang ke-6, dapatkah kita tenang dan sabar saat kita sakit dan sadar ini adalah kafarat dari dosa kita. Kita semuanya, baik yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, pasti pernah sakit. Tapi lihat sikap kita ketika kita diberi sakit. Apakah kita bersyukur, apakah kita kufur atau mengeluh? Kita kalau sakit gigi, bunyinya gimana kalau sakit gigi? Aduh, ayam lewat kena marah, apa aja kena marah. Itu tandanya kita kufur, itu tandanya kita tidak bersyukur, kita tidak merasakan, kita tidak melakukan amalan batin.
Padahal sakit itu adalah apa? Sakit itu tentara Allah yang diberikan kepada kita, tanda Allah sayang sama kita, tanda Allah ingin dekat dengan kita, tanda Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita, karena kafaratnya dosa-dosa kita tidak diberi sakit. Tidak satu duri pun yang masuk ke dalam daging kita kecuali itu untuk menggugurkan dosa kita. Kalau kita demam panas itu untuk menggugurkan dosa kita. Tapi syaratnya ada. Kita harus terima, ridho dan ikhlas dengan sakit yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kalau kita sakit, ucapkan apa? Alhamdulillah. Jangan cari penyebabnya. Ini sakit demam, inilah gara-gara minum es, inilah gara-gara mandi hujan, inilah. Jadi hujan yang disalahkan, es yang disalahkan, tidak ada yang salah. Kalau kita sakit itu, kita harus bersyukur. Allah ingatkan kita, Allah ingin mendekat kepada kita. Banyaklah kita bersyukur dan terima. Jadi kalau bisa kita melakukan amalan batin, mulai hari ini sakit apapun yang Allah berikan kepada kita, ucapkan Alhamdulillah, aku sakit. Allah sayang sama kita. Allah ingin menghapus dosa kita. Allah ingin menaikkan derajat kita. Yang ketujuh, ikhlas dan ridho kita menerima takdir Allah bila rezeki kita sulit atau susah. Nah, jadi apabila kita hidup dalam kondisi di dalam doa Rasulullah, karena ada doa Rasulullah yang sangat mustajab, yaitu apa? Rasul selalu berdoa minta hidup dalam kondisi miskin dan mati dalam kondisi miskin dan masuk surga bersama orang miskin. Jadi kalau kita miskin saat ini, bersyukur kita. Bersyukur. Justru kalau kita kaya, kita cemas untuk mempertanggungjawabkan harta-harta itu. Nah, jadi yang ketujuh, ikhlas atau ridhokah kita apabila rezeki kita sulit. Nah, jarang yang bisa melakukan amalan batin ini. Rata-rata kalau kita susah, tidak makan satu hari saja, kita udah teriak sana teriak sini. Dari pagi sampai sore belum makan, itu udah bawaannya marah, emosi saja. Ingat Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad pernah 7 hari tidak makan dan perutnya diikat pakai batu. Dia cuma minum saja, nggak makan. Kita pernah tidak makan 7 hari? Belum pernah sih. Kita pernah nggak makan puasa 3 hari, cuma minum saja? Belum pernah. Nah, semakin lama kita merasakan itu, itulah amalan batin. Nah, jadi kita yang betul ikhlas dan ridho menerima takdir Allah apabila rezeki kita sulit. Bukan rezeki kita sulit. Kalau rezeki kita sulit, Allah ingin memperkaya kita di akhirat. Maka Nabi pernah tawarkan seluruh isi dunia ini, seluruh pernak-pernik dunia ini. Rasulullah tolak karena dia lebih baik kaya di akhirat, biarlah miskin di dunia. Kita ini yang aneh hari ini. 99% orang mau kaya di dunia, tidak mau kaya di akhirat. Karena apa? Ketika udah kaya, pasti pelit, pasti nggak mau sedekah. Yang ke-8, bisakah kita tenang dan terima apabila cita-cita dan harapan kita belum terwujud? Kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya keinginan. Apabila keinginan kita tidak terwujud, apabila keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa nggak kita terima? Bisa nggak kita ridho? Bisa nggak kita menerimanya? Ini amalan batin. Rata-rata tidak begitu. Apabila kehendaknya, harapannya, dan cita-citanya tidak dapat, dia pasti menyalahi orang lain. Nah, ini berarti belum ada amalan batin pada dirinya. Berarti dia belum mengenal diri. Dia hanya mengenal mengenal jasadnya saja, lahirnya saja. Nah, kemudian yang ke-9, dapatkah kita merasa bahagia dengan kemiskinan tanpa keluh kesah, tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain? Si fulan begini, wah si A itu begini. Kok kita begini ya? Oh, Allah tidak adil. Oh, bagaimana? Terlalu banyak keluh kesah kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, keluh kesah itu adalah doa minta diazab. Sekali saja kita mengeluh, tarik nafas dalam-dalam kan, wah capeknya, wah itu udah kita minta doa minta diazab. Jadi jangan pernah mengeluh dengan apapun kondisi yang Allah tetapkan untuk kita.
Jangan pernah putus asa terhadap rahmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, kemudian yang ke-10, bisakah kita tidak marah atau ada juga tidak dendam dengan orang yang selalu mencaci kita, bahkan kita bisa memaafkannya dan mendoakannya? Bapak Ibu dan anak-anak pernah kan dicaci, dihina, diejek, difitnah, dihibahkan, pernah kan? Nah, apabila kita dicaci, diejek, dihina, difitnah, diadu domba, bisakah kita memaafkannya, tidak marah dan tidak dendam, bahkan memaafkannya dan mendoakannya? Kalau kita dihina, dicaci, malah kita pengen balas, tandanya kita belum ada amalan batin. Tandanya batin kita belum mengenal diri kita. Nah, kalau begitu kita kan ada contoh ketika orang Yahudi selalu menghina, mencaci, memaki Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad malah memberinya uang dinar dan malah menjawabnya dengan nasi setiap hari, menjawabnya makan setiap hari, sampai orang itu masuk surga. Yang ke-11, bisakah kita bersyukur saat dapat nikmat dan menggunakan nikmat itu 99% di jalan Allah? Nah, ketika kita mendapat nikmat, ketika kita mendapat rezeki, bisakah kita bersyukur? Bagaimana kita merasa bersyukur? Tanda kita merasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus gunakan rezeki tersebut untuk jalan Allah semaksimal mungkin 99%. Cukup untuk kita 1% saja. Nah, kalau bisa begitu, itu tandanya kita bersyukur. Tapi apabila kita mendapat rezeki, kita cuma bisanya apa? Poya-poya kayak orang jalan sana, jalan sini, habiskan sana, habiskan sini. Itu bukan bersyukur. Itu semuanya bisa. Orang semua bisa. Itu namanya kufur. Itu namanya nyungkur. Nah, kita bisa bersikap apabila kita dapat nikmat, kita sama saja dengan orang-orang biasa. Makannya, gaya hidupnya, perbuatannya, sikapnya. Kenapa? Semua nikmat yang Allah berikan itu kita gunakan untuk jalan Allah, untuk ibadah. Nah, kemudian yang ke-12, bila kita ditipu atau dizolimi atau dicuri harta kita, bisakah kita ikhlaskan saja tanpa ingin mencari kembali, melaporkan ingin harta itu kembali, atau kalau kita ditipu kita marah lagi, lapor sana sini? Kalau masih itu sikap kita, berarti kita belum mengenal diri, berarti kita belum tahu dengan batin kita. Berarti batin kita entah kemana, rohnya entah kemana. Yang ke-13, bisakah kita bila kita merasa sukses atau bisakah kita tidak sombong? Kalau kita berhasil mendapat jabatan, mendapat kekayaan, mendapat nikmat, bisakah kita tidak ada sombong sedikit pun, selalu rendah hati dan selalu berbagi? Wah, ini sulit. Ini sulit. Makanya dikatakan tadi amalan batin ini sulit. Apabila orang itu sudah kaya, dipastikan dia sombong, dipastikan dia pelit dan tidak mau berbagi. Nah, itu kalau begitu terjadi, dia adalah pengikutnya Korun. Korun itu awalnya miskin sekali, minta doa dengan Nabi Musa ketika dia diberi kekayaan, dia menyatakan kekayaan itu miliknya, dan makanya dia sombong, pelit dan tidak mau berbagi. Nah, itu berarti apa? Dia belum bisa mendidik atau membuat amalan batin. Yang ke-14, bisakah bila orang sukses, bisakah kita senang dan tidak dengki dan sakit hati? Ketika di sekitar kita atau saudara kita atau tetangga kita sukses, berhasil, berjaya, kaya raya, bisakah kita juga ikut merasa senang dan bahagia? Tidak mencari, wah ini orang itu begini-begini, malah ngatain dia, malah kita iri dan dengki. Kalau itu ada, berarti itu belum amalan batin. Justru yang kita lakukan terus setiap hari apa? Dosa batin. Bukan amalan batin, tapi dosa batin. Nah, yang ke-15, bila ada orang salah, bisakah kita selalu memaafkannya dan tidak menghinanya? Ketika orang berbuat salah dengan kita atau kita melihat orang salah, bisakah kita selalu memaafkannya dan tidak menghinanya?
Nah, yang ke-16, jika ada orang memuji kita, terasa susahkah kita atau terasa senang? Kalau terasa senang, orang memuji kita, berarti kita belum bisa melaksanakan amalan batin. Apabila orang memuji kita, kita harus susah. Karena apa? Pujian itu hanya untuk Allah. Segera kita kembalikan kepada Allah. Tidak ada yang perlu dipuji di pada diri kita. Yang ke-17, bisakah kita berkasih sayang walaupun dengan orang yang miskin atau orang yang susah, orang yang sulit dari kita? Rata-rata kita bisa berkasih sayang dengan sesama kita saja yang selevel. Nah, kalau orang itu susah, orang itu miskin, kita tidak mau berbagi berkasih sayang dengannya. Karena apa? Beda kasta. Nah, itu berarti apa? Kita belum bisa melaksanakan amalan batin. Yang ke-18, bisakah kita tidak berprasangka buruk pada orang dan juga kepada Allah dan selalu berprasangka baik, husnuzon, bukan suuzon. Ini adalah amalan batin. Yang ke-19, bisakah kita tidak kecewa dan putus asa saat jatuh miskin atau jabatan kita anjlok turun? Dulu kita jadi presiden, sekarang kita jadi rakyat jelata. Bisakah kita sabar? Bisakah kita terima? Dulu kita kaya raya, jutawan atau miliarder, sekarang kita duit 1.000 aja tidak ada, makan saja susah. Bisakah kita tenang dan sabar? Kalau bisa, itu berarti dia sudah beramal dengan amalan batin. Posisinya sudah naik kepada tingkat bukan syariat lagi, tapi sudah berada di dalam thariqah dan hakikat. Dia sudah masuk kepada amalan batin. Yang ke-20, yang terakhir, sanggupkah kita menolong orang lain saat kita juga butuh? Ini sanggupkah kita mampu menolong orang lain padahal kita butuh? Nah, contohnya kita ini punya uang nih, kita butuh uang ini untuk berangkat umroh nggak contohnya kan? Tapi ada saudara kita sakit. Nah, mana yang kita dulukan? Mana yang kita prioritaskan? Apakah kita tetap berangkat umroh atau kita membantu saudara kita yang sakit? Nah, kalau kita bisa membantu saudara kita yang sakit, menomorduakan kita umroh, itu 99% lebih afdol. Amalan umroh kita udah dapat, membantu orang udah dapat lagi, nilainya lebih tinggi. Tapi jarang sekali orang kayak gitu. Apabila dia punya keinginan itu, dia terus saja urusan dia. Nah, makanya inilah 20 bukti susahnya, sulitnya melaksanakan amalan batin. Kalau sekedar sholat, ritual, puasa, zakat, haji itu mudah. Tapi melaksanakan amalan batin ini susah sekali. Susah sekali. Maka di dalam kehidupan ini, perjuangan ini kita bagi menjadi 10 bagian. Bapak Ibu sekalian, perjuangan dalam hidup ini kita bagi menjadi 10 bagian. Satu bagian ini urusan lahir. Artinya apa? Urusan kita melawan orang kafir, melawan orang munafik, melawan orang zalim, melawan orang-orang yang tidak baik. Ini hanya satu bagian. Tapi 9 bahagian ini adalah perjuangan kita melawan hawa nafsu dan melawan pikiran kita, melawan jiwa kita sendiri, mengendalikan batin kita sendiri. Karena nanti apa? Di akhirat nanti yang hidup kekal abadi, yang diminta pertanggungjawaban bukan badan kita ini. Kenapa badan kamu kurus, hitam, jelek lagi? Itu tidak ditanya. Yang ditanya nanti batin kita, jiwa kita. Makanya apa? Yang besar yang dikatakan oleh Nabi jihadul akbar, jihad besar itu adalah apa? Melawan hawa nafsu. Jihad yang besar itu apa? Memperjuangkan batin kita, melawan hawa nafsu, melawan daripada apa? Setan dan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian kita diminta untuk selalu apa? Bermujahadahlah, bersungguh-sungguhlah dalam beramal, khususnya amalan batin atau amalan hakikat. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau merubahnya.
Nah, maka dengan adanya majelis taklim ini kami memberi 20 contoh amalan-amalan batin yang susah kita kerjakan dan nilainya lebih tinggi daripada amalan lahir. Walaupun kita sholat 1000 tahun, tapi kita berani membentak ibu kita, suami kita, dan membuat air matanya menetes, kita tidak akan mencium surga. Maka amalan batin itu 99% lebih utama, 1000 banding 1 daripada amalan lahir. Nah, ini Bapak Ibu yang kami sampaikan, dan anak-anak sekalian, carilah amalan batin itu, binalah amalan batin itu sebagai wujud perjuangan kita menaklukkan hawa nafsu dan setan yang ada di dalam diri kita. Demikian materi kita yang kedua dalam bab mengenal diri melalui rasa hati, bukti-bukti susahnya amalan batin. Nah, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Sebelum kami yang bertanya, siapa yang bisa nanti mau jelaskan 20 itu, ada hafal aja, nanti dapat hadiah. Hadiahnya mobil. Bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ayo, ada yang mau bertanya, silakan. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah yang Ustaz jelaskan tadi mengenai amalan batin, apakah ada persamaan antara amalan batin dengan akhlak soleh? Jadi menurut saya seperti ada kesamaan, tapi bisa dijelaskan lebih rinci lagi Ustaz. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ini kan materinya kayaknya tinggi bener ya kalau menurut saya. Larinya ke tasawuf menurut saya. Cuman saya pengen tanya, kalau kita tahu nih nama lahir kita secara fisik, bagaimana kita tahu nama secara ruh kita? Katanya berbeda. Gitu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ibu-ibu. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Muhammad yang telah menanyakan tentang persamaan dan juga mungkin perbedaan antara amalan batin dengan akhlak soleh. Nah, sedikit saya luruskan dulu, bukan akhlak soleh, tapi akhlakul karimah. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ya, jadi amalan ini adalah amal perbuatan kita. Nah, kalau akhlak itu adalah perilaku atau perbuatan kita. Nah, jadi kalau amalan-amalan ini, ya kalau mau disamakan nanti bisa juga ada kesamaannya. Bisa juga kesamaannya. Artinya apa? Orang-orang yang sudah mampu dan bisa melaksanakan amalan-amalan batin, dipastikan dia adalah memiliki akhlakul karimah. Nah, contohnya apa? Ketika orang mengejeknya, dia tidak membalasnya, dia diam saja. Ketika ada orang sakit, dia langsung saja akhlaknya sudah terapa. Jadi amalan batin ini dengan akhlakul karimah ini perbedaannya ada dan kesamaannya ada. Artinya apa? Amalan batin ini bagian dari akhlak.
Tapi akhlakul karimah ini merupakan kesempurnaan daripada amalan batin itu tadi. Nah, karena kalau akhlak itu yang dikatakan akhlakul karimah itu adalah praktek Al-Quran dari awal sampai akhir. Maka ketika ada yang bertanya bagaimana akhlak Rasul? Akhlak Rasul itu ya Al-Quran. Aplikasi praktek Quran itu adalah akhlakul karimah. Tapi kalau amalan batin ini kita masih membagi-baginya. Nah, kalau ibarat buku, akhlak itu bukunya. Nah, amalan batin itu bab-babnya. Nah, jadi contohnya tadi kita hanya hari ini kita menjelaskan 20 contoh daripada susah-susahnya amalan-amalan batin tadi. Tapi semuanya itu merupakan bagian daripada akhlakul karimah. Nah, kalau kita boleh buat perumpamaan, konsepnya seperti ini, adil dan bijaksana. Bijaksana itu akhlaknya, adil itu amalan batinnya. Artinya apa? Orang yang bijaksana sudah pasti adil. Orang yang adil belum tentu bijaksana. Artinya orang yang baru saja beberapa hal bisa melaksanakan amalan batin, belum tentu dia disebut orang yang akhlakulnya karimah, baik. Karena apa? Mungkin dia dalam bab menyantuni orang, peduli dengan orang sakit, bagus. Tapi apa? Dalam amalan lain dia durhaka sama orang tua, durhaka sama suami, gitu kan? Jadi belum bisa. Nah, jadi ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Intinya apa? Amalan batin ini bagian dari akhlakul karimah. Nah, yang pertanyaan yang kedua, ya, kita kan semuanya ketika kita lahir diberikan nama kita secara lahir. Maka ketika orang bertanya, siapa kamu? Nah, pasti kita menyebut nama kita, Amdan. Itu nama kita, Amdan. Apakah nanti di akhirat kita akan dipanggil dengan nama Amdan juga? Ya kan? Contohnya tadi Pak Muhammad, lahirnya namanya Muhammad. Nah, pertanyaannya apakah nama lahir kita ini dan nanti itu juga menjadi nama batin kita? Nah, makanya hari ini Bapak Ibu yang sudah dilahirkan oleh Allah melalui perut ibu kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah melahirkan kamu, mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka sama ketika Nabi Adam diciptakan, dia tidak tahu apa-apa. Allah yang mengajarkan nama-nama benar. Maka kita yang pertama kali dikasih nama. Ketika kita lahir, kita dikasih nama. Nah, makanya ketika kita waktu akikah, kita dikasih nama, digunting rambutnya, gitu kan? Nah, ada poin-poin dikasih nama, gitu. Nah, apakah nama lahir kita nanti akan sama dengan nama batin kita? Nah, tergantung hari ini. Selaras nggak batin dan lahir kita hari ini? Artinya apa? Sinkron tidak? Secara lahir perbuatannya seperti itu, secara lahir orangnya juga seperti itu. Atau kita munafik? Kita lahirnya nampaknya baik, sholat, tapi hati kita ngurutu, berarti beda. Nanti kalau kita secara lahirnya ya tetap nama lahir itu, nama batin kita lain lagi. Nanti kita dipanggil untuk masuk neraka ya dengan orang-orang yang jahanam. Simpulan-simpulan tidak ada kita. Jadi kalau seandainya nama kita secara lahirnya sudah baik, ya kita perbaikilah nama kita itu sampailah menjiwai dan ruh kita ya seperti itu. Maka disunahkan apabila nama-nama ini, semua nama orang muslim atau orang beriman, kalau laki-laki biasanya harus pakai nama Ahmad atau Muhammad. Karena nanti di akhirat kita semuanya laki-laki dipanggil Ahmad. Orang yang namanya Ahmad atau Muhammad itu dipanggil duluan. Yang namanya Franky, Jadi, itu belakangan, nggak masuk ke kampus.
Nah, maka kalau seandainya nama kita hari ini tidak sesuai dengan perilaku kita, karena nama itu doa, tidak sama dengan perilaku kita, tidak sama dengan doa kita, tidak sama dengan harapan kita, tidak apa-apa kita ganti. Gak apa-apa urusan dicapil, ganti saja nama kita. Ganti saja dengan nama kita. Jangan kita ngambil keren-keren aja, contohnya namanya Fir'aun. Wah kok Fir'aun bagus, kita kasih nama kita Fir'aun. Oke, nanti. Nah kalau kita sudah mengambil umat Muhammad, nama kita mesti Muhammad. Walaupun tidak ada Muhammadnya, pasang Muhammadnya. Nama saya Hamdan. Makanya kalau saya tahu kalau kita masuk namanya Hamdan, Bapak Muhammad Hamdan. Nah tapi nama bapak saya Idris, makanya saya tambah di ujungnya aja Idris. Idris kan udah bagus. Sabar, bentar lagi. Nah jadi nama-nama itu nama-nama yang dicontohkan, yang disunahkan saja. Jadi nama batin kita nanti apa? Nama batin kita kalau kita memang benar kita umat Muhammad, nama kita Ahmad atau Muhammad. Karena nanti di dalam hadis qudsi, di dalam beberapa hadis, kita nanti di padang mahsyar di akhirat dipanggil nama kita semuanya Ahmad kalau laki-laki. Kalau yang perempuan Nur. Rata-rata Nur. Pakai Nur apa kayak? Tuh. Jadi ada kesamaan, ada. Asalkan dirinya secara lahir dan batin sama. Jadi amalan batinnya bagus, syariatnya bagus, amalan syariatnya apa? Batinnya juga bagus. Jadi simpel. Tapi kalau ada perbedaan, orang itu bejatlah disebut munafik. Mungkin ada lagi dari ibu-ibu yang mau bertanya. Ada sini ada nonton pertanyaan. Nonton pertanyaan. Ya. Nonton pertanyaan. Baik Buya, di sini ada yang bertanya tentang bagaimana kalau seorang istri itu rajin beribadah tetapi tidak taat pada suami. Mungkin sebaliknya juga suaminya rajin ibadah akan tapi tidak memberi ataupun menafkahi istrinya atau lahir dan batin. Ini pertanyaan dia. Terima kasih. Ada lagi? Anak-anak boleh nanya? Kasih mic. Dia mau tanya dulu. Kasih mic dulu. Kasih mic dengan Bang Rafi. Kasih mic Bang Rafi. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau seorang istri rajin beribadah tapi tidak taat pada suami? Terus kebalikannya juga ya? Ya. Suami rajin ibadah tapi Tidak menafkahi. istrinya. Ya. Jadi pertanyaan yang seperti itu kedua-duanya dinyatakan oleh Rasulullah ahli neraka. Walaupun para istri rajin ibadah setiap malam tahajud, baca Quran atau qiyamul lail, dari sholat isya sampai sholat subuh, setiap waktu sampai mati, dan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan apapun puasa setiap hari, tapi dia durhaka kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, tidak dapat ridho dari suaminya, tetap jadi ahli neraka. Karena apa? Ridho istri melalui ridho suami. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawmu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, perempuan. Jadi laki-laki itu, suami itu pemimpin bagi perempuan. Walaupun, ingat, walaupun istri itu lebih besar gajinya, walaupun istri itu lebih kaya, walaupun istri itu lebih cantik, lebih apa, kayak lebih segala-galanya dari suami, tetap harus taat kepada suami. Kalau suaminya bilang jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Kalau suaminya bilang apa? Jangan. Kecuali suaminya yang menyuruh kepada maksiat, wajib dilanggar. Kalau suaminya menyuruh kepada seluruh kebajikan, wajib ditaati. Kalau ada istri yang taat ibadah tapi tidak taat kepada suami, tetap menjadi ahli neraka. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau ada suami yang jadi ahli ibadah tapi tidak memberikan hak, tidak memenuhi kewajiban
baiknya sebagai suami kepada istri, ya tetap juga jadi ahli neraka. Jadi kita sebagai suami, Nabi pernah bersabda, katakan apa? Sebaik-baik suami itu yang sebaik-baik mukmin itu yang baik kepada istrinya. Jadi apa? Hak istri harus kita penuhi semuanya. Bukan hanya nafkah lahir batin aja, tapi apa? Membuat dia senang, membuat dia sakinah, mawaddah dan warahmah. Ini tanggung jawab suami. Sakinah, mawaddah dan warahmah. Tahu gak? Belum tahu, belum punya istri. Belum tahu. Jadi suami ini wajib menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ini tanggung jawab suami karena suami pemimpinnya. Apa itu sakinah? Sakinah itu tenang, damai. Jadi ketika suami itu pulang, istri harus tenang, damai, merasa nyaman. Nah, harus bisa memberikan apa? Sakinah, mawaddah. Mawaddah itu apa? Kasih sayang. Dan harus bisa menciptakan apa? Warahmah, ada rahmat dari Allah dan barokah dari Allah. Nah, ini tanggung jawab suami. Nah, kalau suami itu kerjanya cuma ibadah saja, tapi istri merasa ketika ketemu suami kayak di neraka, berada di rumah kayak di neraka, ya tetap dia jadi ahli neraka. Jadi dia belum bisa jadi suami, dia belum bisa jadi pemimpin. Maka sebelum kita menikah, sebelum kita memutuskan untuk menikah, belajarlah jadi pemimpin seperti Rasulullah SAW. Jadi banyak hadis yang mengatakan, walaupun wanita soleha atau wanita ahli ibadah, tapi tidak taat pada suami, tetap ke neraka perginya. Walaupun suami itu ahli ibadah, tapi tidak memperlakukan istrinya sebagaimana mestinya, tidak memenuhi hak dan kewajibannya, tetap juga neraka perginya. Jawaban dari dia. Mungkin lagi dari Mas Nam. Masih Bisa ada ya? ada. Masih banyak loh. Mungkin dari ibu ada yang mau bertanya. Banyak loh pertanyaannya. Dari Dimas ya. Boleh? Abang lagi. Oke Bu ya. Tes langsung aja Bu ya. Kalau kebaikan dibahas, kebaikan itu sulit Bu ya. Kadang orang zalim dibaikin malah sombong. Itu banyak yang terjadi di kalangan di sekitar kita, walaupun ada juga di keluarga kita sendiri. Kalau kebaikan itu dibalas dengan zalim, itu banyak. Itu bagaimana cara kita mengatasinya? Orang baik, kita baik kepada orang, tapi orang tersebut malah zalim terhadap orang yang sudah baik terhadap dirinya. Oke, terakhir ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya tadi yang biasanya yang terjadi di kehidupan manusia hari ini, kalau ada orang baik kita baik, kalau ada orang jahat kita jahat. Kalau ada orang jahat kita baik, malah kita yang dijahatin. Nah, itu kehidupan yang sifatnya manusiawi. Kita hidup bukan disuruh sesuai dengan kebanyakan manusiawi, tapi kita hidup sesuai dengan Allah perintahkan dan Nabi Muhammad contohkan. Memang sulit. Makanya dikatakan tadi amalan batin ini memang sulit. Bukti-bukti sulitnya melaksanakan amalan batin. Ketika kita dicaci, ketika kita dihina, ketika kita disakiti, ketika kita dizolimi, kita balas dengan kebaikan. Betapa kita contohnya apa? Ketika Nabi Muhammad pergi ke masjid, sholat ke masjid, setiap hari Nabi Muhammad pergi ke masjid. Tapi apa? Orang Yahudi selalu meludahinya setiap kali. Tapi suatu ketika ada hari dia tidak diludahi, maka pulang dari masjid dia lihat, oh mana orang meludahi Anda. Maka Nabi balas, bukan Nabi lagi meludahi dia. Bahkan apa? Nabi balas dengan memberikan kurma dan makanan kepada orang yang sakit tadi, meludahi tadi. Maka perintah dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan, tolaklah keburukan, tolaklah kezaliman orang itu dengan kebaikan kita.
Kita harus bisa melihat secara batin bahwa orang jahat dengan kita, orang menghina kita, orang mencaci kita, dia adalah memberikan pahala besar kepada kita. Dia mengambil dosa-dosa kita, maka wajar kalau kita memberinya kebaikan. Nah, jadi apa? Kalau kita memang umat Islam, umat Nabi Muhammad, yang kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ikutilah ayatnya dan ikutilah sunnahnya. Nabi Muhammad ketika mau berhijrah ke Taif selalu dilempar batu sampai luka-luka, tapi Nabi Muhammad tidak ingin membalasnya. Walaupun malaikat Jibril sudah mengatakan, apakah aku akan angkat bukit Uhud ini untuk menghancurkan bangsa Taif? Kata Nabi Muhammad, jangan. Aku diutus bukan untuk mengazab, bukan untuk mencelakai orang. Aku diutus untuk menyempurnakan, memperbaikinya. Tapi dia tidak mau. Mungkin minggu depan dia mau. Gak mau minggu depan. Bulan depan mau. Gak mau bulan depan. Tahun depan dia mau. Gak mau dia sampai dia mati. Anaknya mau. Gak mau cucunya mau. Intinya apa? Nabi Muhammad tetap mendoakannya. Inilah contoh yang harus kita contoh. Bagaimana sikap kita menjadikan diri kita melaksanakan amalan batin. Jadi apa? Ketika orang mengejek kita, mencaci kita, menghina kita, memfitnah kita, mencuri, menipu kita, kasih dia amplop, kasih dia ampau, kasih dia hadiah. Terima kasih. Gitu. Kita sudah dapat 2-0. Dosa kita dia ambil, pahalanya untuk kita. Oke. Baik. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ibu-ibu, satu lagi. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya. Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Vivi. Saya dari UMI MI tahun. Saya di sini bertanya sama Buya. Kebetulan saya baru 1 tahun menikah. Jadi pertanyaannya tuh, apa saja hak dan kewajiban suami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya. Singkat. Waktu kira sampai 10 menit. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi tak? Yasmin? Sini, Jabir. Ya, terima kasih Ibu Guru dari MG Tahunnya Ikhlas menanyakan tentang apa saja hak dan kewajiban suami. Mesti juga ditanya apa saja hak dan kewajiban istri. Jadi pertanyaannya apa saja hak dan kewajiban suami istri. Ingat, ini yang menjadi kewajiban suami adalah hak istri. Jadi yang menjadi kewajiban suami itu hak istri. Yang menjadi hak suami itu kewajiban istri. Jadi hak dan kewajiban itu timbal balik antara suami dan istri. Nah, sekarang kita tanya, apa saja kewajiban suami dan juga hak suami? Karena itu nanti menjadi juga hak dan kewajiban istri. Nah, kalau yang pertama kewajiban suami. Kewajiban suami itu adalah hak istri. Nah, jadi kewajiban suami ini yang pertama adalah menjadi pemimpin atau menjadi imam di dalam rumah tangga. Ini yang pertama, catat ya. Nanti kalau tidak tahu kasih tahu suaminya. Kewajiban suami yang pertama adalah menjadi imam, menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, ini harus dibuktikan, bukan diucapkan, bukan diomongkan saja.
baru katanya menikah tadi. Udah berapa tahun ibu menikah? 1 tahun. Udah berapa kali suami ibu ngimami ibu sholat? Jadi bukan ngangguk-ngangguk nih jawabannya. Yang lain juga ibu jangan ngangguk-ngangguk. Kalau suami ibu itu sebagai suami, dia sebagai imam, suruh dia di depan jadi imam sholat. Kalau dia bisa jadi imam secara lahir, dia akan bisa mampu jadi imam secara batin. Walaupun dia belum bisa mengaji, belum bisa jadi imam, dia belajar. Nah, maka yang pertama, yang berumah tangga ini, yang belum punya rumah, yang belum punya rumah tangga juga, nanti kalau cari suami yang bisa jadi imam, yang bisa jadi imam, diawali menjadi imam sholat. Karena kalau mau menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tadi, kalau sudah sholat, suami pegang kepala istrinya, ubun-ubunnya, doakan. Jadi istri soleh ya, nah itu aja doa itu sebenarnya panjang. Nah itu yang pertama, kewajiban suami menjadi imam. Ini menjadi hak istri. Yang kedua, suami harus bisa memberikan pembinaan, pengayoman, dan hobsul jannah kepada istri. Oh ini panjang. Artinya apa? Jadi suami, jadi pemimpin harus bisa apa? Memberikan binayah, tazkiyah, dan juga hobsul jannah kepada istri. Harus bisa membimbing istri, harus bisa menuntut istri, harus bisa memberikan kehangatan. Hobsul jannah itu kehangatan kepada istri. Nah ini adalah kewajiban suami yang paling pokok setelah dia jadi imam. Harus bisa apa? Membuktikan bahwa dia seorang pemimpin. Nah harus bisa apa? Memberikan riayah, binayah, dan hobsul jannah kepada istri. Kalau tidak dapat ibu tuntut. Ibu, kalau tidak dapat ibu dapat tuntut pada suaminya. Nah itu menjadi hak istri, kewajiban suami. Nah yang selanjutnya adalah apa? Suami harus bisa memenuhi, bukan hanya memberi. Kalau sekedar memberi semua orang bisa memberi, tapi memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Wah ini yang berat. Nah itu kewajiban suami itu, penuhi semua nafkah lahir dan batin. Ini persoalan nafkah lahir dan batin ini bukan persoalan duit saja, harus bisa kasih 10 juta setiap bulan, bukan itu. Walaupun sedikit tapi cukup. Ini yang penting. Yang penting tadi penjelasannya di awal, pembinaannya di awal, syukurnya. Nah nafkah batin tadi, ya maaf, bukan masalah hubungan biologis saja, bukan. Suami bisa memberi rasa nyaman, rasa senang, rasa kasih sayang. Artinya apa? Bisa memberikan rasa cinta kepada istri. Itu tugas atau kewajiban seorang suami. Ini hak istri. Kalau tidak dapat tuntut. Nah 3 aja dulu. Itu udah cukup. Nah 3 itu menjadi hak istri. Sekarang apa hak suami kepada istri? Nah, kami akan tuntut juga. Nah, jadi itulah namanya hak dan kewajiban. Nah, hak suami ada terhadap istri dan menjadi kewajiban istri kepada suami. Yang pertama, gak usah banyak. Yang pertama, istri kalau mau menjadi istri yang soleha, taat kepada Allah, taat kepada suami. Istri cukup satu sajalah kewajibannya, taat saja kepada suami. Apa saja disuruh, apa saja dikatakan suami, apa saja walaupun cubur ke api, cuburlah kalau memang itu jalan ke surga. Jangan protes-protes. Kalau banyak protes-protes jadi iblis. Aku lebih baik dari kau, gaji aku lebih tinggi. Oh, jadi iblis. Jadi taat itu susah, cuma 4 huruf. Taat itu 4 huruf, tapi dibalik-balik tetap taat. Coba dibalik-balik tetap taat. T-A-A-T. Balik-balik T-A-A-T. Taat, taat, taat,
taat. Jadi sampai kapanpun sejak kita ijab kabul, sampai mati, sampai kita berpisah, sampai di akhirat, sampai kita sesurga, tetap taat saja. Suaminya, yang lain-lain nggak usah banyak tugasnya. Tugasnya cukup satu aja, taat aja sama suami. Kalau suaminya ruku, kalau suaminya sujud, kalau suaminya tidak, kalau suami salam aja. Kalau suaminya diam, kalau suaminya marah, diam. Jangan kalau suaminya marah, enggak. Ya, demikian. Masih ada lagi. Satu lagi. Pas. Demikianlah pengajian yang atau materi yang disampaikan oleh Abu Hamdan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya Al-Fakir menghadapi jika ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari saya pribadi. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنسوا مصني ولي